Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Fajar dengan NIM 280258134, mahasiswa BINUS University dengan prodi Computer Science atau Teknik Informatika. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan exam karakter building Pancasila atau tugas ujian akhir semester Pancasila semester 1 dengan dosen pengampu Pak Heru Widodo SAG MPD dan Pak Dr. Silverius Constanio Maria Lek Esfil M. Hum. Baik saja, saya akan menjelaskan materi saya. Materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai tentang tugas kelompok sebelumnya, yaitu dengan judul Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat untuk Mengurangi Kemiskinan Melalui Program Kewirausahaan Berbasis Komunitas di Kabupaten Minahasa Selatan. Baik, presentasi ini membahas upaya peningkatan ekonomi masyarakat, fokusnya adalah program kewirausahaan berbasis komunitas. Tujuannya untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten Minahasa Selatan. Sebelum kita membahas tentang latar belakang masalah Kabupaten Minahasa Selatan, tingkat kemiskinannya, kita akan menyinggung sedikit tentang profil Kabupaten Minahasa Selatan dan tingkat kemiskinannya. Kabupaten Minahasa Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang kaya, namun tingkat kemiskinan masih menjadi tantangan utama. Data dan analisis kemiskinan akan dipaparkan. Ada dua, yaitu tentang geografis dan ekonomi. Geografis, Minahasa Selatan terletak di Sulawesi Utara, dan ekonominya pertanian dan perikanan yang dominan. Kita akan masuk ke poin-poinnya, yaitu latar belakang masalah. Yang pertama, kita akan membahas potensi lokal dan peluang kewirausahaan berbasis komunitas. Yang kedua, program kewirausahaan yang telah dilaksanakan atau studi kasus. 3. Tantangan dan hambatan dalam pengembangan kewirausahaan komunitas. 4. Strategi peningkatan efektivitas program kewirausahaan. 5. Peran pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam mendukung program. 6. Menuju masyarakat Minahasa Selatan yang lebih sejahtera. Sebelumnya, potensi lokal dan peluang kewirausahaan. Sebelumnya kita akan membahas potensi lokal dan peluang kewirausahaan berbasis komunitas. Identifikasi potensi lokal seperti produk pertanian unggulan, peluang kewirausahaan di sektor pariwisata dan kerajinan tangan, pengembangan produk lokal yang bernilai tambah. Ada 3 aspek. Yang pertama yaitu pertanian, pariwisata, dan kerajinan. Pada pertanian, yaitu lebih dominan pada cengkeh, kelapa, dan kopi. Apabila pariwisata, itu dominan kepada pantai, danau, dan budaya. Dan kerajinan lebih dominan kepada anyaman dan ukiran kayu. Program kewirausahaan yang telah dilaksanakan studi kasus. Evaluasi program kewirausahaan yang sudah berjalan, analisis keberhasilan dan kegagalan program, pembelajaran dari studi kasus untuk memperbaiki program. Jadi, dalam program memperbaiki atau studi kasus, kita mempunyai 3 aspek, yaitu yang pertama pelatihan, pendampingan, dan pembiayaan. Pada pelatihan, kita memfokuskan kepada keterampilan dasar kewirausahaan, dan pendampingan kita akan mentoring bisnis berkelanjutan. Yang ketiga, pembiayaan, kita akan mengakses modal usaha mikro.
Lanjut ke poin berikutnya, yaitu tantangan dan hambatan dalam pengembangan kewirausahaan komunitas. Keterbatasan akses modal dan pasar, kurangnya keterampilan manajemen bisnis, persaingan dengan produk-produk dari luar daerah. Ada 3 aspek tantangan atau hambatan dalam pengembangan kewirausahaan komunitas pada Kabupaten Minahasa Selatan. Yang pertama yaitu akses modal terbatas, yang kedua jangkauan pasar kecil, yang ketiga kurang keterampilan. Pada aspek berikutnya, kita akan membahas tentang strategi peningkatan efektivitas program kewirausahaan. Yang pertama, peningkatan kualitas pelatihan dan pendampingan. Yang kedua, memperluas akses pasar melalui platform digital. Yang ketiga, pengembangan jaringan kerjasama antar pelaku usaha. Strategi dapat dibagi 3 untuk peningkatan efektivitas program kewirausahaan. Yang pertama yaitu pelatihan, tingkatan kualitas pelatihan. Yang kedua, pasar, perluas akses pasar digital. Yang ketiga, jaringan, bangun kerjasama usaha. Baik, kita akan menyinggung pada peran pemerintah, swasta, dan masyarakat daerah mendukung program. Yang pertama, pemerintah sebagai fasilitor dan regulator. Yang kedua, swasta sebagai investor dan mitra bisnis. Yang ketiga, masyarakat sebagai pelaku utama program. Dapat kita lihat pada diagram berikut. Yang pertama pemerintah, yang ketiga swasta, yang kedua swasta, yang ketiga masyarakat. Jadi apabila kita lihat perannya sama-sama besar, baik itu pada pemerintah, swasta maupun masyarakat. Berikutnya yaitu kesimpulan dan rekomendasi menuju masyarakat Minahasa Selatan yang lebih sejahtera. Program kewirausahaan berbasis komunitas berpotensi mengurangi kemiskinan, perlu dukungan dari semua pihak untuk keberhasilan program, dan rekomendasi untuk kelanjutan program. Ada 3 rekomendasi untuk menuju masyarakat Minahasa Selatan yang lebih sejahtera, yaitu yang pertama yaitu aspeknya yaitu sejahtera, yang kedua ekonomi kuat, yang ketiga program berjalan. Jadi 3 aspek itu merupakan rekomendasi untuk menuju masyarakat Minahasa Selatan yang lebih sejahtera. Jadi saya ingin menyampaikan hasil temuan di lapangan. Yang pertama, kebutuhan mendesak akan pelatihan yang lebih praktis dan berkelanjutan. Yang kedua, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam program sangat tinggi. Yang ketiga, potensi besar produk lokal untuk dikembangkan. Ada 3 aspek hasil temuan di lapangan, yaitu pelatihan praktis, potensi produk, dan minat tinggi. Pada pelatihan praktis, kita fokus pada keterampilan dan aplikasi. Dan pada aspek minat tinggi, masyarakat cukup aktif dalam partisipasi aktif masyarakat. Yang ketiga, potensi produk mengacu kepada pengembangan produk lokal. Baik, ada solusi yang ditawarkan dan menjelaskan refleksi pribadi setelah melakukan proyek ini. Izinkan saya menyampaikan refleksi pribadi saya setelah melakukan proyek ini. Yang pertama, solusi yang ditawarkan dan melakukan refleksi pribadi membangun pusat pelatihan kewirausahaan terpadu, mengembangkan platform elektronik konvensi untuk produk lokal, refleksi pribadi tentang pentingnya kolaborasi dan inovasi. Dapat kita lihat ada 3 aspek, yang mana
Tiga aspek itu memberikan dampak berbeda-beda atau pesannya. Yang pertama yaitu pelatihan, yang kedua itu komersi, yang ketiga kolaborasi. Jadi solusi yang paling rekomen atau lebih besar dampaknya dapat kita lihat di kolaborasi, yang kedua di komersi, yang pertama yang pelatihan. Saya akan melanjutkan tentang refleksi pribadi saya. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat. Dengan pelatihan dan sumber daya yang tepat, masyarakat dapat menciptakan peluang ekonomi sendiri, terutama melalui kerjasama komunitas. Yang kedua, pentingnya pendampingan bantuan modal saja tidak cukup, perlu edukasi dan pendampingan berkelanjutan agar usaha berkembang. Yang ketiga, kolaborasi dengan pihak eksternal sama dengan pemerintah dan organisasi sosial memperluas akses sumber daya dan dukungan. 4. Adopsi dan inovasi. Inovasi produk dan strategi pemasaran membantu peserta memahami kebutuhan pasar lokal. Jadi kesimpulannya, mengatasi kemiskinan bukan hanya bantuan langsung, tapi juga melalui pembangunan kemandirian dan kepercayaan diri masyarakat. Saya berharap program serupa akan terus dikembangkan agar kemiskinan banyak yang merasakan manfaatnya. Baik, karena itu yang dapat saya sampaikan, tetapi dengan kurangnya mohon dimaafkan. Pada terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengampu pada mata kuliah Karakter Politik Pancasila, Pak Heru Widodo, SAG MPD, dan Bapak Dr. Silverius Konstanio Maria, Lek SPLM Home. Saya ucapkan terima kasih. Saya berharap apabila ada kesalahan atau kekurangan pada presentasi saya kali ini, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.